Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan dari 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 6 yang berkata demikian. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah seorang raja yang jahat hatinya, jahat perbuatannya, yaitu Yerobeam. Dia meninggalkan Tuhan dan dia menyembah Baal. Dan ketika ada seorang abdi Allah datang untuk mengingatkannya, alih-alih dia mendengar akan nasihatnya, tetapi justru dia menyuruh menangkap abdi Allah itu. Dan dia mengulurkan tangannya sebagai satu tanda perintah supaya dia ditangkap. Tetapi tangan itu menjadi kejang, menjadi kaku dan tidak bisa kembali lagi. Dan dia memohon kepada abdi Allah itu untuk memohonkan belas kasihan Tuhan, supaya tangannya boleh kembali normal seperti sedia kala. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memulihkan kembali tangan Raja Yerobeam ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Walaupun Yerobeam begitu jahat, tetapi dia tetap mengulurkan tangannya menolongnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini bukan menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan hal yang salah, tetapi sebetulnya menjadi sebuah peringatan untuk kita boleh senantiasa hidup dalam kebenaran firman. Karena Tuhan adalah Tuhan yang masih memberikan kesempatan, dan juga Dia adalah Allah yang sanggup menolong. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Dalam Matius pasal 9 ayat 36 dikatakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka Tuhan mengajar mereka, memulihkan mereka, dan menyembuhkan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Besok hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, kita akan mengadakan sebuah acara KKR Curahan Mukjizat Allah yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya mengundang kita semuanya. Kita boleh merasakan akan belas kasihan Tuhan menjamah kita. Bagi kita yang sakit, biarlah kita percaya ketika tangan Tuhan menjamah, maka ada kesembuhan di sana. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengundang saudaraku untuk hadir di PIP di Jalan Singosari Raya nomor 2A di Semarang pada pukul 6 sore, di waktu di mana kita akan berkumpul bersama dan kita akan mengalami kasih kuasa Allah melalui acara Curahan Mukjizat Allah yang ke-15. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati, saudara bisa subscribe dan bagikan.